Teman-teman, tahu nggak kalau keajaiban sedekah itu tergantung dari nama kita sendiri? Loh, maksudnya apa, Mbak? Yuk, kita bahas. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Betul, percaya atau enggak teman-teman, saya baru aja mendapatkan sebuah inspirasi yang menarik loh. Coba deh, sambil kamu rileks, santai, menikmati hidup, apapun yang sedang kamu kerjakan tetap dikerjakan. Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu di sini. Dari jauh saya ingin memeluk kamu ya. Memeluknya tapi bukan dengan pelukan hangat, melainkan dengan sebuah ilmu berlian yang seizin Tuhan, insya Allah ini berguna banget nih. Gini, kalau kita bicara soal sedekah teman-teman, itu memang paling seru ya. Tapi tahu nggak sih, ada satu hal yang banyak orang salah paham. Bahkan mungkin termasuk kamu ya. Coba, sekarang saya langsung tanya, jawab dalam hati aja. Menurut kamu, bersedekah itu ngapain? Nah, ini lucu. Tapi jawaban kamu menentukan ya, sedekah itu ngapain sih? Kok saya tanya seperti ini kepada teman-teman saya, bahkan mungkin kepada kamu juga ya, pasti jawabannya sama. Kalau bersedekah itu adalah memberikan uang, bukan? Salah ya? Terus apa Mbak? Bersedekah itu pada dasarnya adalah memberikan nama kita kepada orang-orang. Wah, ini mulai pusing. Bener kan? Mulai pusing tuh? Dibilangin ini materi baru tapi seru, udah deh. Sekarang kamu santai aja. Sekarang saya jelasin apa maksudnya. Ini pasti relate sama hidup kamu. Jadi gini teman-teman. Sekarang saya nggak tahu nama kamu siapa. Anggap saja ceritanya kita ngebahas nama saya ya. Nama saya adalah Siti Nurdianti nih. Kamu sadar nggak sih? Apa yang membuat hidup kamu belakangan ini jadi bahagia? Mm-mm. Yang membuat hidup kamu kalau sudah menonton lebih dari satu video saya, itu pasti satu orang yang bernama Siti Nurdianti. Betul nggak? Nah, iya. Apalagi kalau diri kamu nih, alhamdulillahnya, puji Tuhannya, sudah mengikuti channel saya dari awal, udah pasti deh orang yang sangat bermanfaat buat diri kamu, alhamdulillahnya, adalah manusia yang bernama Siti Nurdianti. Betul nggak? Nah, sekarang coba deh. Harusnya dari sini kamu udah paham dong sebagai sahabat saya. Lihat diri kamu. Lihat diri kamu sekarang. Sadar nggak diri kamu ini diciptakan Tuhan itu luar biasa loh. Saya ulang ya. Sadar nggak sih diri kamu, diri kita diciptakan Tuhan ini sudah luar biasa banget. Coba saya tanya. Belakangan ini ada orang bahkan banyak ya, mohon maaf, yang selalu meremehkan diri kamu. Meremehkan diri kita. Udah capek-capek kita jadi orang baik, udah capek-capek kita di jalan yang lurus, udah capek-capek nih kita jadi orang yang patuh nggak bandel. Tapi kok ada aja gitu Mbak, orang-orang yang seolah-olah meremehkan kita bahkan selalu melakukan hal-hal yang membuat saya tuh menjadi nggak nyaman. Bener nggak? Sini deh, saya peluk kamu dari jauh ya, tapi kali ini dengan pelukan hangat. Karena apa yang sedang kamu rasakan itu saya pernah loh saya rasakan. Dan tahu banget rasanya, gak enak ya? Sabar. Nah sekarang gini, coba lihat KTP kamu. Lihat kolom bagian nama. Nah itu loh maksud saya. Diri kamu nih udah ditakdirkan Tuhan untuk menjadi bahagia buat orang lain. Saya ulangi, diri kamu ini sudah ditakdirkan Tuhan, digariskan oleh Yang Maha Kuasa untuk bisa membahagiakan orang lain. Hanya yang belum kamu paham, orang yang bisa kamu bahagiakan itu bukan semua orang itu loh. Itu salahnya kita. Kita tahu berbagi itu indah. Kita juga tahu berbagi itu membuat kita mendapatkan karma baik, pahala yang jadi berkah. Kita tahu itu. Kamu juga tahu. Tapi sayangnya kalau jujur, kita sering kali belakangan ini putus asa. Karena kalau kita capek-capek jadi orang baik, diselingkuhin. Kita capek-capek jadi temen yang baik, ditusuk dari belakang. Kita capek-capek jadi karyawan yang baik, tapi kok malah di PHK. Jadinya kan gak enak gitu loh. Seolah-olah kita menilai Tuhan itu gak adil. Tapi kita gak enak ya.
untuk mengatakan bahwa kok hidup ini nggak adil, Tuhan kok nggak sayang sama saya, benar nggak? Nah ini yang saya maksud, teman-teman. Akar dari sedekah itu adalah membahagiakan orang lain, tapi kamu lupa untuk bisa membahagiakan orang lain. Sebenarnya diri kita sendiri tuh yang harus dibahagiakan dulu. Jadi diri kamu itu loh orang yang punya nama indah banget di KTP tadi diri kamu, iya, itu harus bahagia dulu, baru bisa ngebahagiain orang lain. Sadar nggak? Nah, caranya gimana? Sederhana. Sekarang saya ingin kamu taruh kalimat berlian ini di otak kamu untuk selama-lamanya ya. Ini berlian banget. Kamu simpan untuk selama-lamanya dalam hidup kamu. Janji? Sederhana kok kalimatnya. Begini, aku ditakdirkan untuk membahagiakan orang, tapi tidak semua orang bisa menerima apa yang aku lakukan untuk membahagiakan mereka. Hanya orang-orang pilihan Tuhan untuk diriku yang bisa aku bahagiakan. Dan orang-orang itu ada. Hanya saja, saya harus membuka diri lebih lebar lagi untuk menyambut mereka. Itu loh teman-teman, obatnya. Obatnya itu, cuman satu. Apa itu? Membuka diri kita lebih lebar lagi. Halo, bener gak sih? Selama ini ketika kita ditolak orang, ketika kita dizolimi orang, apa yang terjadi? Diri kita langsung menutup diri, males sama dunia, males ketemu orang baru, males kenalan lagi, males membuka diri untuk orang baru, males cari kerjaan lagi, males bahkan buat pekerjaan lagi. Udah deh mbak, pokoknya saya takut sama dunia, saya mundur aja, capek. Bener nggak? Nah sekarang, tugas saya sebagai sahabat kamu melalui video ini menyadarkan kamu ya. Heh, bangun, sadar. Saya pun sebagai orang yang sering kamu tonton, sering kamu dengerin suaranya ini, saya juga sering loh mengalami apa yang kamu alami. Yuk kita bangun lagi, kita bangkit lagi. Percaya sama saya, coba deh, buka diri kamu kepada orang-orang baru lebih banyak lagi. Dan diri kamu akan sadar bahwa iya ya mbak, ternyata ada loh orang-orang yang bisa menerima saya untuk saya bahagiakan. Nah itu kuncinya. Kita dalam bersedekah itu sama teman-teman. Kalau kita ingin berbagi, jangan sembarangan. Saya ulangi, ini benar loh ya. Kalau kita ingin berbagi, termasuk berbagi makanan, berbagi uang, berbagi apapun yang bisa kita bagikan, termasuk berbagi kebahagiaan ya, itu jangan sembarangan. Kenapa? Ini cerita dulu. Jadi beberapa bulan yang lalu saya beli nasi goreng. Dan kebetulan di situ ada bapak-bapak udah tua duduk di bawah sambil nyender gitu. Kayaknya bapaknya itu kecapean, habis mengutin sampah. Terus hati saya tuh berkata entah kenapa ingin memberinya gitu kan. Dan akhirnya saya samperin beliau. Kemudian saya beri makanan itu tanpa, ingat ya, tanpa saya sorot kamera apapun, sama sekali. Jadi betul-betul bukan buat konten. Betul-betul saya memberikan tulus untuk beliau. Saya kasih beliau beserta juga minumannya. Terus saya katakan, ini pak buat bapak, terima kasih. Tahu nggak apa yang terjadi? Beliau itu mukanya cemberut dan merasa seolah-olah dirinya malu harus diberikan sedekah. Itu dia, itu maksud saya teman-teman. Salah nggak beliau cemberut? Salah nggak beliau merasa malu dibagikan sedekah sama kita? Nggak salah. Kenapa? Karena nggak setiap orang itu suka ditolong. Karena nggak setiap orang itu suka dibahagiakan. Ada beberapa orang yang dia tuh sebenarnya belum siap untuk kita bahagiakan teman-teman. Saya ulangi perkataan saya, ini benar ya. Ada beberapa orang yang sebenarnya dia tuh belum siap. Ingat, belum siap untuk kita bahagiakan. Loh, kok bisa gitu ya? Nggak tahu, macem-macem sebabnya. Ada yang mungkin orang itu merasa bahwa dirinya masih kayak butuh waktu untuk menyendiri dulu.
Bener, ada juga mungkin orang yang dia kayak ngerasa baru aja ditipu sama orang mungkin. Bapak-bapak ini baru ditolong orang tapi dijadiin konten. Beliau kecewa. Terus beliau mengira saya pun membuat konten juga gitu, walaupun enggak. Jadi beliau waktu saya tolong mukanya cemberut gitu. Jadi yang saya ingin kamu sadarkan diri kamu sendiri adalah, hey, bisa jadi orang-orang yang kemarin menyakiti kamu padahal kamu udah jadi orang baik, itu sama seperti Bapak tadi. Orang-orang itu nggak ngerti gimana caranya jadi orang happy. Diri kamu niatnya baik, tapi belum tentu orang yang kamu tolong, orang yang kamu lakukan perbuatannya baik tadi, itu siap dengan kebaikan kamu. Lah, terus solusinya gimana, Mbak? Biarin aja, biarkan aja teman-teman. Biarkan orang itu pergi dari hidup kita. Titik. Itu bukan jodoh kita. Misalnya nih, diri kamu. Udah capek-capek membuka diri sama teman-teman baru gitu ya. Masuk teman baru di kantor. Masuk teman baru di kerjaan atau di kampus gitu kan. Tapi entah kenapa, begitu membuka diri kok gak semua orang bisa terima kamu. Padahal diri kamu gak ada niat jahat loh. Padahal diri kamu dengan segala kekurangan dan kelebihan kamu tuh cuma pengen jadi orang yang bersahabat, friendly gitu. Tapi entah kenapa, ada aja orang yang memberikan sebuah signal bahwa, ih, lu tuh siapa sih? Sampai akhirnya kamu tahu, orang itu pada nggak suka. Terus kamu merasa minder. Pernah nggak kayak gitu? Pernah ya? Nah, sekarang ingat pesan saya. Pakai filosofi yang kita pelajari di hari ini deh. Tidak semua orang siap kamu bahagiakan. Katakan bersama dengan saya yuk, dengan suara lantang ya. Tidak semua orang siap untuk saya bahagiakan. Ketika ada orang yang kamu bahagiakan, tapi dia mengkhianati kamu, selingkuhi kamu, ikhlasin. Bukan dia orang yang tepat untuk kamu bahagiakan. Ketika ada teman-teman yang kamu udah siap untuk membahagiakan mereka sebagai seorang sahabat, tapi tiba-tiba dia ngomongin kamu di belakang, tinggalin. Mereka tidak siap untuk kamu bahagiakan. Ketika mungkin kamu sudah jadi orang baik di pekerjaanmu, tapi kamu dizolimi dengan apapun alasannya, tinggalkan. Mereka tidak siap untuk kamu bahagiakan. Simple. Itu loh landasannya yang harus kita patuhi. Awal untuk jadi orang baik dalam bersedekah, jadi lihat nama kita itu harus jadi sebuah nama yang bisa membahagiakan orang lain ya. Saya ulangi, jadikan nama kamu sebagai sebuah nama yang bisa membahagiakan orang lain di sekitar kamu. Namun ingat, tidak semua orang siap untuk kamu bahagiakan. Jadi coba sekarang kamu pikirkan deh, apalagi alasan kamu untuk jadi sedih sendiri? Apakah gara-gara diri kamu merasa tidak diterima oleh orang, terus kamu sedih lagi? Mau sampai kapan? Video ini udah saya buat untuk menyadarkan kamu ya. Semoga apa yang saya berikan ini walaupun sederhana bisa menampar kamu. Hey, ingat pesan saya baik-baik. Ini semua bukan salah kamu. Gak semua orang memang bisa kita bahagiakan. Dari sananya Tuhan sudah menciptakan begitu. Itulah yang dinamakan jodoh. Itu beneran ada. Jodoh dalam hal pasangan, pergaulan, bahkan pekerjaan, rekan kerja, itu semuanya udah diatur sama Tuhan. Jadi ketika kamu mendapatkan beberapa penolakan, ingat pesan saya. Itu bukan karena kamu jelek, bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu sial, bukan juga karena diri kamu terlalu pendiam atau terlalu cerewet, bukan karena fisik, ya, bukan karena kamu ada kekurangan, bukan. Bukan semua itu. Namun itu terjadi karena memang dari sananya begitu. Kamu tidak jodoh dengan dia, dan kamu tidak jodoh dengan mereka. Jadi nggak usah dipaksakan. Oke? Janji ya? Janji dong untuk senyum dulu. Tidak lagi memikirkan orang-orang yang tadi nyakitin kamu. Janji? Coba senyum dulu dong. Senyum. Nah, bagus. Itu baru sahabat saya. Terus jadi orang baik ya, berbagi kebahagiaan.
Jadikan nama kamu sebagai sebuah nama yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke? Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetaplah semangat, teruslah berbagi, dan saling menyayangi. Bye-bye.